Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini dalam program Spiritual Life, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini merupakan sebuah rangkaian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan saudara yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ajaran Yesus tersebut. Yesus menyebutkan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukanlah miskin secara materi atau lahiriah, namun suatu keadaan jiwa yang mulia di mana jiwa kita dikosongkan agar dapat diisi oleh Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, menjadi miskin di hadapan Allah itu berarti seperti apa? Setidaknya ada 3 hal yang dimaksudkan di sini. Yang pertama adalah merasa puas di tengah kemiskinan. Artinya, kita bersedia dikosongkan dari kekayaan duniawi jika hal itu memanglah sebuah kehendak Allah bagi kita. Hal ini juga berarti kita tidak merasa terikat pada semua kekayaan duniawi yang kita miliki. Kita juga tidak mencondongkan hati kita kepada hal-hal tersebut, tetapi dengan senang hati ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Baik itu kesulitan saat mengalami kekurangan atau kesulitan pada saat mengalami kerugian dan kekecewaan ketika kita dalam masa yang berkelimpahan. Jika kita kaya di dunia ini, maka kita harus miskin di hadapan Allah. Artinya, kita harus bersikap rendah hati terhadap orang miskin dan ikut merasakan perasaan mereka. Misalnya tersentuh oleh kelemahan mereka. Dan begitu pula sebaliknya, kita harus bersiap menghadapi kemiskinan. Artinya, kita tidak boleh takut atau menghindari hal tersebut secara berlebihan. Melainkan kita harus menyambutnya dengan penuh sukacita. Karena kita tahu bahwa ketika kekurangan atau kemiskinan menimpa kehidupan kita, maka tujuannya adalah untuk menjaga agar hati nurani kita tetap terpelihara. Kemudian hal yang kedua, miskin di hadapan Allah berarti bersikap rendah hati di mata kita sendiri. Menjadi miskin di hadapan Allah berarti kita berpikir sederhana mengenai diri kita, siapa kita, apa yang kita miliki, dan apa yang kita lakukan. Di dalam perjanjian lama, orang miskin seringkali menjadi gambaran orang yang rendah hati dan menyangkal diri. Kebalikan dari orang-orang yang hidup nyaman dan sombong. Miskin di hadapan Allah berarti kita melihat diri kita seperti kanak-kanak, lemah, bodoh, dan tidak berarti. Miskin di hadapan Allah itu juga berarti kita menghargai orang lain dan menganggap diri kita tidak apa-apanya dibandingkan mereka. Ini berarti kita bersedia membuat diri kita tampak tidak berharga, biasa saja, dan kecil untuk melakukan kebaikan. Hal ini juga berarti kita mengakui Allah yang besar dan kita yang kecil, Allah yang kudus dan kita yang berdosa. Melihat Dia adalah segalanya dan kita sama sekali bukan apa-apa. Kita harus merendahkan diri di hadapannya serta berada di bawah tangannya yang penuh kuasa. Miskin di hadapan Allah yang ketiga berarti menanggalkan seluruh rasa keyakinan diri kita, kebanggaan diri kita, pemikiran-pemikiran manusiawi kita, bahkan kekuatan kita sendiri. Supaya dengan demikian kita dapat mengandalkan kebaikan Kristus saja untuk membenarkan kita dan mengandalkan Roh Kudus serta anugerahnya untuk menguduskan kita. Seperti hati seorang pemungut cukai yang patah dan penuh penyesalan saat memohon belas kasihan karena merasa dirinya sebagai orang berdosa.
itulah yang disebut miskin di hadapan Allah. Kita harus menyebut diri kita miskin di hadapan Allah karena kita selalu menginginkan anugerah Allah setiap hari, senantiasa memohon kepada Allah, serta bergantung kepada Allah setiap hari. Saudara yang terkasih, kemiskinan di hadapan Allah ini ditempatkan di urutan pertama di antara semua kebaikan Kristen. Penyangkalan diri ini adalah pelajaran pertama yang harus dipelajari di sekolah Yesus, dan miskin di hadapan Allah dijadikan ucapan bahagia pertama di dalam khotbahnya. Mari kita mempraktekkan ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang datang kepada setiap kami pagi hari ini, yang kembali mengingatkan apakah keberadaan kami di dunia ini. Seharusnya kami memiliki hati yang miskin di hadapan Tuhan, yang selalu membutuhkan pertolongan dan anugerah Tuhan setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyadari hal ini. Ajar kami untuk selalu mengingat hal ini dalam kehidupan kami, bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan kami selalu meminta kekuatan Tuhan untuk kami menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan hal ini kepada kami. Dalam nama Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.